Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ma'ruf dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Dan yang akan saya bahas adalah tentang sejarah dan juga perkembangan dan analisis sosiologi ekonomi. Yang pertama adalah sejarah. Pada awal dominasi pikiran filsuf, kegiatan ekonomi dan perilaku sosial tidak dapat dibedakan. Dan pada saat perkembangan sosiologi ekonomi, saat zaman merkantilitis yang mendominasi Eropa sepanjang abad 17 sampai 18. Merkantilisme adalah sekumpulan besar conglomeration pendapat-pendapat mengenai nilai, sarana kebijakan, dan filsuf dan saudagar di masa itu. Kaum merkantilis hanya melihat adanya hubungan yang erat antara kekuasaan dengan kekayaan negara, yaitu adalah kekuasaan atau locus, yang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kekayaan negara hendak memakai kekuasaan ini untuk mengatur industri dan perdagangan. Dasar pemikiran kaum merkantilitis mengenai kekayaan dan kekuasaan yang terjadi di Eropa pada abad 17 sampai 18, di mana pada fase inilah banyak terjadi kolonisasi negara-negara Eropa terhadap wilayah-wilayah Asia dan Afrika. Selanjutnya ialah dua paradigma dalam perkembangan sosiologi ekonomi. Pada saat pemikiran kaum merkantilitis diajukan oleh Adam Smith dalam karya momentalnya, yaitu The World of Nations, Smith menolak penekanan merkantilitis terhadap uang dan harta. Pemikiran Adam Smith hampir tidak ditemui pembedaan yang tajam antara topik ekonomi dan sosial. Namun Smith menyatakan persyaratan bahwa untuk menciptakan pasar persaingan yang sempurna dibutuhkan persyaratan tertentu, yaitu tidak ada perusahaan individual yang memiliki kekuasaan, dan yang kedua tidak ada agen ekonomi sekaligus dapat menjadi agen politik. Smith mengasumsikan bahwa beberapa kendala politik umum, yaitu perlunya mencegah para penguasa terlalu mengejar kepentingan sendiri. Selanjutnya yaitu analisis sosiologi terhadap ekonomi. Aplikasi analisis sosiologi terhadap ekonomi telah meruntuhkan garis batas antara ekonomi dan sosiologi. Keterkaitan antara ekonomi dan aspek-aspek lain sangat erat, misalnya dalam yang kita tangkap bagaimana kekhawatiran Smith terhadap perilaku tamak para pengusaha. Kontribusi analisis sosiologi ekonomi terhadap studi fenomena ekonomi telah memecahkan masalah analisis sosiologi terhadap studi tindakan sosial ke dalam tindakan ekonomi, sehingga terbuka cakrawala baru dalam mempelajari dan menganalisis aktivitas ekonomi, sehingga terbuka dan memahami mekanisme pemenuhan kebutuhan, perhitungan untung rugi, dan rasa puas diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.